Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang luas, negara yang kaya akan penduduk. Namun sayangnya tidak semua penduduk di Indonesia, tidak semua wilayah di Indonesia mendapatkan akses secara merata, mendapatkan pembangunan yang sama di bidang pendidikan dan pembelajaran jarak jauh. Kita tahu bahwa masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang merupakan daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau bisa kita sebut dengan daerah T3, 3T di Indonesia. Tentunya daerah-daerah seperti inilah yang wajib menjadi fokus sentralisasi pendidikan dan pembangunan fasilitas pembelajaran jarak jauh oleh pemerintah. Artinya pemerintah harus secara aktif memusatkan atau memfokuskan pembangunan terutama di bidang pendidikan dan pembelajaran jarak jauh, bisa dalam bentuk meningkatkan kualitas guru seperti memberikan guru pendidikan hingga S1 ataupun melakukan subsidi guru dari guru yang sudah ahli-ahli, guru yang sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi di daerah luar sana untuk dimasukkan atau dipindahkan ke daerah-daerah terpencil, atau bisa juga dalam bentuk meningkatkan teknologi pembelajaran seperti dengan memberikan akses siswa di daerah sana akses-akses seperti Zoom, Classroom, dan lainnya yang tentu sangat berpengaruh untuk melakukan tindakan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, mungkin bisa dalam bentuk memperbanyak sekolah atau meningkatkan tempat-tempat pendidikan di daerah-daerah tersebut. Hal ini sangat penting. Mengapa? Karena kita tahu bahwa akses transportasi umumnya di daerah sana umumnya sangat sulit. Kita tahu bahwa sedikit sekali transportasi umum, dan bahkan jalan-jalan di sana saja mungkin sangat sulit, sangat susah untuk dilalui di daerah-daerah terpencil. Tentunya siswa di sana harus berjalan secara jauh, harus pergi ke daerah-daerah yang jauh untuk bersekolah, hanya untuk bersekolah. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan sekolah dan meningkatkan akses pendidikan serta pembelajaran jarak jauh di daerah-daerah tersebut. Pemerintah harus memfokuskan hal-hal tersebut di daerah-daerah 3T. Mengapa harus di daerah tersebut? Karena daerah tersebut jelas sulit untuk mengejar keterlambatan akses teknologi dan fasilitas pendidikan dan pembelajaran jarak jauh dibandingkan dengan kota-kota yang sudah maju seperti misalnya kota-kota Jakarta, kota Surabaya, dan lainnya. Tanpa bantuan pemerintah, mereka akan selalu tertinggal. Mereka hanya akan menjadi daerah-daerah terpencil, maka tidak akan bisa berkembang tanpa bantuan pemerintah. Oleh karena itu, harus ada campur tangan pemerintah untuk meningkatkan penyebaran pembangunan infrastruktur di Indonesia. Harus meratakan penyebaran pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mengapa harus merata? Karena dengan memeratakan akses pendidikan dan pembelajaran jarak jauh di Indonesia, ini seperti domino efek. Dengan meningkatkannya, kita akan memberikan kesempatan yang lebih untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil itu, kesempatan yang lebih untuk bersaing, untuk belajar dan bersaing dalam bidang ekonomi ataupun sosial. Dengan kita memberikan mereka akses pembelajaran yang lebih bagus, mereka juga akan lebih mudah untuk meningkatkan kesempatan mereka bersaing di lapangan kerja, bersaing untuk mendapatkan ekonomi. Hal ini juga tentu akan berguna untuk menghindari kesenjangan sosial di Indonesia. Jika pemerintah hanya fokus untuk meningkatkan pembangunan di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah kota, di daerah-daerah yang tinggi, itu hanya akan mengakibatkan masyarakat di daerah terpencil untuk melakukan perpindahan ke daerah-daerah yang maju tadi hanya untuk mendapatkan akses pendidikan ataupun pembelajaran yang lebih maju dan lebih tinggi dibandingkan daerah sebelumnya. Hal ini dapat berakibat buruk. Daerah-daerah kota tersebut akan mendapatkan penduduk yang sangat padat. Mereka akan kesulitan untuk melakukan tindakan-tindakan lainnya, seperti mungkin akan ada terjadi kesulitan mendapatkan rumah, kemacetan, dan yang lainnya. Itu pun jika masyarakat yang tinggal di daerah 3T memiliki ekonomi yang cukup untuk melakukan urbanisasi atau perpindahan tadi. Bagaimana jika orang-orang tersebut tidak memiliki fasilitas yang cukup, tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan urbanisasi? Kita tahu bahwa di daerah 3T, umumnya masyarakat di sana adalah masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Hal ini tentu sulit bagi mereka melakukan perpindahan ke daerah-daerah yang maju karena mereka tidak memiliki uang yang cukup, tidak memiliki mata pencaharian yang baik untuk melakukan
melakukan perpindahan atau urbanisasi ke daerah-daerah yang maju tadi. Oleh karena itu, dibandingkan pemerintah meningkatkan fasilitas di daerah maju dan menyuruh masyarakat untuk melakukan urbanisasi, pemerintah sebaiknya memfokuskan mensentralisasi pembangunan pendidikan dan pembelajaran jarak jauh di daerah-daerah terpencil. Pembelajaran jarak jauh tentu juga merupakan suatu hal yang wajib untuk ditingkatkan pemerintah di daerah-daerah terpencil. Mengapa? Kita berbenah dari masa pandemi COVID-19. Di masa itu, banyak sekali masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang kehilangan akses pendidikan. Mereka yang dulunya hanya mengandalkan sekolah ataupun guru-guru yang mereka jumpai secara langsung, sekarang sulit untuk dijumpai karena akses untuk melakukan komunikasi secara langsung itu dibatasi. Oleh karena itu, mereka umumnya lebih memilih melakukan pekerjaan dibanding mengikuti melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini juga didasari karena internet ataupun teknologi yang mendukung pembelajaran jarak jauh di sana belum terlalu merata, belum terlalu mencukupi untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, penyebabnya di daerah globalisasi, internet adalah hal yang krusial. Kita tahu bahwa di zaman saat ini kita dapat memperoleh semua informasi, kita dapat memperoleh semua akses pendidikan hanya dengan internet. Dengan akses informasi yang jauh, siswa tidak hanya mengandalkan dari sekolah ataupun dari buku-buku cetak, buku-buku yang bentuknya konkret untuk mereka pelajari, namun mereka juga bisa belajar dari online, misalnya seperti mereka bisa secara online berkomunikasi dengan guru ataupun dengan adanya aplikasi-aplikasi yang merupakan bimbingan belajar online seperti Ruang Guru dan yang lainnya. Hal-hal ini, pembelajaran jarak jauh ini penting untuk difasilitasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah 3T. Mengapa? Karena yang pertama, internet di sana kurang memadai. Penyebaran koneksi di daerah-daerah terpencil tersebut tidak merata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur seperti teknologi ataupun internet ke daerah tersebut. Yang kedua, pemerintah harus aktif dalam memberikan biaya untuk mengakses pembelajaran jarak jauh seperti pulsa, teknologi lainnya, dan pemerintah harusnya lebih memfokuskan pendidikan di daerah-daerah terpencil dan pembelajaran jarak jauh di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, saya sebagai pihak afirmatif atau pihak pemerintah percaya ataupun mendukung bahwa sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pembelajaran jarak jauh adalah solusi atas kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Terima kasih.